Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP YWK 2 Rawamangun. Berjumpa kembali dengan Bunda Tri dalam materi IPA yaitu klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi ini merupakan pengelompokan makhluk hidup yang tujuannya adalah untuk mempermudah dalam kita mempelajari makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak. Nah, dalam mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini akan didasarkan pada persamaan atau perbedaan dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi Carolus Linnaeus. Ini merupakan gambar dari Carolus Linnaeus yang dikenal dengan julukan Bapak Taksonomi. Apa itu taksonomi? Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup khususnya. Nah, di dalam materi taksonomi ini ya ada yang disebut dengan binominal nomenklatur. Binominal nomenklatur ini adalah tata nama yang digunakan dalam menyebutkan nama-nama dari makhluk hidup. Ya, contohnya seperti ini. Oryza sativa, ya. Oryza sativa ini adalah nama Latin dari padi, ya. Jadi dalam binominal nomenklatur ada beberapa aturan dalam tata namanya. Yang pertama harus terdiri dari dua suku kata. Contohnya ini, Oryza sativa. Jadi ada dua suku kata. Kata pertama menunjukkan genus, ya. Kata kedua menunjukkan spesies. Nah, kata pertama ini harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Dalam penulisannya, Oryza sativa ini ya harus ditulis atau dicetak dengan miring. Kalau kalian tidak bisa misalnya menuliskan dengan miring ya, kalian bisa juga menulis dengan huruf tegak namun diberi garis bawah seperti ini. Nah, genus dan spesies ini disebut sebagai tingkatan takson ya. Jadi takson ini adalah tingkatan dalam pengelompokan makhluk hidup. Ada beberapa urutan takson ya. Urutan takson ini dibagi menjadi dua. Ada urutan takson untuk hewan atau animalia, ada urutan takson untuk tumbuhan atau plantae. Coba diperhatikan, kalau kita lihat dari awal sampai akhir, ini semua mirip kecuali urutan kedua, yaitu untuk hewan atau animali, urutan kedua kita sebut dengan istilah filum atau filum, ya. Sedangkan untuk tumbuhan atau plantae, kita kenal dengan istilah divisio. Nah, kemudian semakin dekat kekerabatan dari makhluk hidup, maka urutan taksonnya biasanya akan semakin kecil. Jadi dari atas ke bawah urutan takson ini semakin kecil. Jika semakin kecil, maka sudah jelas semakin dekat kekerabatannya. Contoh di sini Bunda punya dua nama ilmiah untuk harimau dan juga kucing, ya. Harimau memiliki nama ilmiah Felis tigris, sedangkan kucing memiliki nama ilmiah Felis domesticus, ya. Kalau kita perhatikan tadi, ya, di materi sebelumnya, kata pertama itu menunjukkan genus, ya, genus, dan kata kedua menunjukkan spesies. Jadi di sini kembali lagi ke contoh kita. Untuk kucing dan harimau memiliki genus yang sama. Artinya, kucing dan harimau memiliki kekerabatan yang cukup dekat. Nah, buktinya, kucing dan harimau sama-sama hewan karnivora, pemakan daging, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kunci determinasi. Bun, apa sih kunci determinasi? Bisa nggak sih buat buka pintu, Bun? Nah, beda ya, Nak ya. Kunci determinasi ini adalah daftar yang memuat sejumlah keterangan tentang suatu organisme. Ya, di sini Bunda punya contoh untuk burung elang Jawa, ya. Ini ada gambarnya.
Jadi di sini memuat beberapa daftar yang berisi ciri-ciri dari makhluk hidup. Dari semua ini mana yang cocok untuk burung elang seperti pada gambar di samping? Nah, kita perhatikan coba. Burung elang ini apakah dia punya tulang belakang atau tidak? Nah, kita perhatikan. Nah, burung elang ini punya tulang belakang. Berarti 1A ini salah. Kita akan langsung ambil ke 1B, gitu ya, Nak. Nah, perhatikan lagi. Ketika kita sudah memilih 1B, ini ya, titik-titik-titik langsung ke angka 3. Artinya dari 1B kalian harus melangkah ke nomor 3, ya. Nah, kita lihat lagi nomor 3. Bersisik atau tidak bersisik? Apakah burung elang bersisik atau tidak? Nah, jelas burung elang ini dia tidak bersisik, ya. Nah, berarti setelah tadi 1B, kita akan lanjut ke 3B, ya Nak ya. Nah, selanjutnya 3B ini nanti kalian harus masuk ke nomor 5. Berarti tidak perlu melangkah ke poin nomor 4 ya. Lanjut langsung ke nomor 5. Nah, terakhir pertanyaannya, apakah burung elang ini berbulu atau tidak? Sudah jelas sekali ya. Burung elang ini berbulu, berarti kalian harus ambil yang 5A. Nah, ketika kalian sudah melihat ciri-ciri tadi, nah di sini sudah ada keterangan ya. Berarti kesimpulannya, burung elang ini masuk ke kategori Aves ya. Aves ini adalah burung-burung. Ya, jadi untuk kunci determinasi elang Jawa tadi adalah kesimpulannya 1B, 3B, dan 5-nya yang A. Begitu ya, Nak? Selanjutnya kita masuk ke materi klasifikasi sistem 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert Whittaker ya. Ini adalah gambar dari Bapak kita Robert Whittaker ya. Nah, di sini ada klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama adalah Monera. Monera ini adalah organisme prokaryotik, yaitu sel yang intinya tidak mempunyai membran selaput inti. Contohnya ada bakteri Escherichia coli ya yang ada di perut kamu. Kemudian ada alga biru yang nama lainnya adalah Cyanophyta ya. Kemudian ada lagi jamur belah Psychomycetes ya. Ini biasanya tumbuh parasit pada makhluk hidup. Nah, berikutnya adalah Protista ya. Kingdom yang kedua adalah Protista. Protista ini adalah terdiri dari satu sel atau kita kenal dengan istilah uniseluler ya. Ada juga yang multiseluler ya. Nah, Protista ini dia sudah memiliki selaput membran yang kita kenal dengan istilah eukariotik. Contohnya adalah protozoa, amuba ya. Amuba, kemudian alga. Amuba ini dia berkembang biaknya dengan cara membelah diri. Nah, berikutnya adalah fungi. Fungi ini adalah jamur ya. Jamur yang mungkin sering kalian lihat dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, yang tumbuh di tempat yang lembab. Nah, jamur ini bentuknya juga bermacam-macam ya. Nah, jamur itu tidak memiliki klorofil ya, sehingga jamur ini tidak dapat melakukan fotosintesis. Nah, kemudian berikutnya adalah Plantae. Plantae ini adalah makhluk hidup multiseluler ya. Selnya bersifat eukariotik dan dapat melakukan fotosintesis. Nah, untuk kelompok Kingdom Plantae ini terbagi menjadi 3. Ada yang disebut sebagai Bryophyta ya. Bryophyta ini contohnya adalah lumut. Jadi beda ya, Nak. Lumut dan jamur itu berbeda. Berbeda kingdom, berbeda sifat. Tadi jamur masuk ke kingdom fungi, dia tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis.
Sedangkan lumut, ya, dia masuk ke kelompok kingdom Plantae dan dapat melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil. Nah, kemudian yang kedua, kelompok yang kedua dari Plantae adalah Pteridophyta atau dikenal dengan istilah tumbuhan paku. Ya, tumbuhan paku. Ini biasanya banyak dimanfaatkan untuk obat-obatan ya ataupun sayuran. Nah, berikutnya adalah kelompok Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, untuk Spermatophyta ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang dikenal dengan istilah Gymnospermae, dan yang kedua adalah Angiospermae. Nah, Angiospermae ini ada yang monokotil, ada yang dikotil ya. Nah, berikutnya adalah kingdom Animalia. Nah, untuk kingdom Animalia ini sebenarnya terbagi lagi menjadi dua. Nah, berikut ya nak ya. Bunda punya. Nah, ini. Untuk kingdom Animalia terbagi menjadi vertebrata dan invertebrata. Apa itu? Kalau yang invertebrata atau istilah lainnya adalah avertebrata, berarti hewan-hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah Porifera gitu ya. Kemudian Solenterata. Nah, Solenterata itu hewan-hewan berongga seperti ubur-ubur, anemon laut ya. Nah, untuk yang berikutnya, contoh lain dari avertebrata atau invertebrata adalah cacing ya. Cacing, kemudian ada lagi apa ini ya? Hewan kerang, hewan laut ya, siput ya, itu semua termasuk avertebrata ya. Kemudian arthropoda ya, ini adalah arthropoda nih, kelompoknya arthropoda. Arthropoda itu hewan berbuku-buku, contohnya adalah insekta atau serangga ya, tuh ada semut ya. Kemudian Crustaceae atau udang ya. Kemudian kepiting sama ya. Berikutnya adalah ini spider ya, arachnoida ya, itu adalah laba-laba. Nah, kemudian hewan berkulit duri. Di sini Bunda tidak punya gambarnya ya nak ya. Myriapoda atau lipan ya. Kemudian berikutnya hewan yang vertebrata memiliki tulang belakang ya. Contohnya adalah ikan ya. Kemudian reptil ya. Kemudian amfibi, aves ya. Aves atau bird ini ya. Nah, kemudian mamalia ya. Nah, semuanya ini adalah kelompok vertebrata. Untuk vertebrata ini ya ada yang berdarah dingin ya, disebut sebagai berdarah dingin. Ada yang berdarah panas ya. Nah, kemudian ini semua ya, silahkan kalian pelajari lagi. Boleh kalian lihat di buku paket kalian lebih lanjut ya, di bab 2 atau juga dari LKS kalian bab 2 ya. Sekian materi yang dapat Bunda sampaikan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.